Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing ya beberapa emiten yang akan memberikan dividen interim ya dengan kumdet di antara tanggal 7 sampai dengan 10 November ya. Langsung saja kita mulai ya. Ada beberapa emiten. Yang pertama ini adalah Indokorsa dengan kode ticker BRAM ya. Ini perusahaan yang membuat bagian dari ban ya, seperti benangnya atau kain dari bannya, nilon dan sebagainya ya. Dimana tahun 2022 pendapatan dari BRAM ini ya naik cukup tinggi ya, 34% dari bandingkan tahun 2021, dengan profitnya juga naik sebesar 33% ya. Profitnya tahun 2022 adalah 475 miliar. Di tahun 2023 terjadi penurunan ya, baik dari segi revenue maupun dari segi profitnya ya, dimana di kuartal 3 ini kuartal 3 revenue itu turun 25% dibandingkan kuartal 3 2022, dan juga profitnya turun sangat jauh nih ya, 91% dibandingkan profit kuartal 3 tahun 2022 ya. Nah, dengan laporan keuangan sampai September tadi, kalau disetahunkan PER-nya itu menjadi 14,65 ya. Dibilang tinggi juga enggak ya kalau dilihat histori dari tahun 2017 sampai sekarang ya, karena sempat menyentuh angka 25,89 kali ini ya. Jadi kalau dibandingkan 25 ya termasuk rendah ya, karena hampir setengahnya gitu ya. Lalu PBV-nya 0,82 ya, termasuk kecil juga karena dia sempat sampai ke 1,85 kali nih ya tahun 2021. ROE-nya ya sedang-sedang saja ya, hanya 5,59% ya. Turun cukup jauh ya dibandingkan tahun lalu ya, yang 14% ya, kayak tadi, karena profitnya udah turun juga nih tahun ini 2023. DR-nya kecil ya, jadi hutangnya sangat sedikit nih, DR-nya hanya 0,26. Nah, si BRAM ini masuk ke sektor consumer cyclical ya, dimana dia masuk ke subsektor automobil dan komponen ya, dimana kalau rata-rata dari subsektor ini PER-nya 13,62, jadi si BRAM ini sedikit di atas rata-rata subsektornya ya di bagian PER-nya. Tapi di bagian PBV-nya dia jauh ya, di bawah rata-rata, dimana rata-rata subsektornya 2,24, sedangkan si BRAM ini hanya 0,82 ya. DR-nya juga di bawah rata-rata ya. Ini DR rata-rata subsektor 1,03, tadi si BRAM hanya 0,26. Jadi ya bisa disimpulkan masih lebih murah ya kalau dibandingkan dengan average subsektornya. Nah, sekarang kita lihat chart dari BRAM ya. Downtrend lah ini ya sejak tahun 2022 ya, akhir 2021 malah ya, dia turun terus ya. Walaupun semakin mengecil nih penurunannya, tapi masih downtrend lah ya. Masih dibilang downtrend ya. Belum ada tanda-tanda perubahan arah menuju uptrend ya. Dimana sekarang supportnya di 6.250 ya. Kalau jebol ya berarti bisa sampai turun ke 5.325an ya. Ya, jadi kalau tanda-tanda perubahan ke uptrend ya, dia harus tembus dulu nih ya 7.475 ini ya. Ya, berarti kalau technical rebound ya masih di bawah 7.475 gitu ya. Ya mungkin bisa naik ke 7.000 gitu ya. Itu hanya sekedar technical rebound saja menurut saya. Oke, ini kalau dilihat lebih dekat sih, ini ya volumenya sih 3 hari terakhir nih lumayan ya, lumayan besar volumenya. Jadi mungkin ada tanda-tanda akumulasi di situ ya, karena volume naik cukup besar tapi harganya ya di situ-situ aja ya. Nah, ini adalah BRAM ya, dimana dia rutin membagikan dividen ya, bahkan saat pandemi pun dia membagikan dividen. Dan kali ini dia akan memberikan dividen sebesar Rp200 ya dengan kumdet 7 November ya. Ini dividen interim dengan harga penutupan di hari Kamis tanggal 2 November 6.450, berarti bisa dibilang dividen yieldnya adalah 3,1% ya. Biasanya BRAM ini akan membagikan dividen final di bulan Juni ya. Juni ya. Biasanya dividen finalnya di bulan Juni ya. Jadi
dividen interimnya juga udah lumayan 3,1% ya. Jadi kalau dividen ditambah dividen finalnya mungkin bisa mencapai 6% ya, seperti tahun lalu dividen yieldnya kira-kira 6% ya. Ya padahal dividen payout ratio-nya hanya 47% ya. 2021 juga hanya 50% ya. Oke, jadi cukup lumayan lah kalau menurut saya. Dividen interimnya saja 3,1% ya. Padahal turun ya ininya ya, profitnya ya, tapi dia mungkin dividen payoutnya jadi lebih besar nih ya. Bisa teman-teman cek ya, berapa persen dari laba nih ya dengan membagi dividen sebesar Rp200. Oke, sebelum kita lanjut ke video sebelum lanjut ke emiten berikutnya, saya mengajak teman-teman yang mungkin baru saja mampir di channel ini atau sudah sering mampir tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video baru yang mungkin informasinya berguna untuk teman-teman. Oke, kita lanjut masuk ke emiten farmasi ya, TSPC ya, Tempo Scan Pacific, dimana di tahun 2022 ini revenue TSPC naik 9% dan profitnya naik cukup besar ya, 21% ya. Ya bisa dilihat sejak 2018 sampai dengan 2022 ini selalu tumbuh cukup besar ya profitnya ya. Bahkan tahun lalu sampai profitnya 1 triliun ya sekarang nih. Nah, di tahun 2023 juga bisa dilihat di sini kuartal 1, 2 maupun 3 ya, profit dari ini kuartal 1 dan kuartal 2 profit dari Tempo Scan tuh masih naik ya. Di kuartal 1 profitnya naik 110% dibandingkan kuartal 1 2022, dan di kuartal 2 nya masih naik 14% juga ya dibandingkan kuartal 2 tahun lalu. Oke. Ini belum ngeluarin RK kuartal 3 atau belum atau udah ya? Oke, ternyata kuartal 3 udah ada ya. Saya lupa masukin ya data. Dimana bisa lihat di sini pendapatan kuartal 3 tahun ini naik ya 0,83% dibandingkan pendapatan kuartal 2 tahun ini ya. Begitupun profitnya ya, bisa lihat sini di kuartal sebelumnya profitnya itu 124 miliar, sekarang menjadi 259 miliar ya. Sehingga ada kenaikan 108% dibandingkan kuartal 2 dan ada kenaikan sebesar 59,8% dibandingkan kuartal 3 tahun lalu ya. Jadi kuartal 3 versus kuartal 2 tahun ini kenaikan 108% dibandingkan tahun lalu juga naik 59%. Jadi sangat bagus ya si Tempo Scan ya tahun ini ya. Dengan laporan kuartal 3 yang disetahunkan bisa dilihat sini PR-nya 6,38 ya, bisa dibilang ini masih rendah dibandingkan histori dari tahun 2017 ya, karena dia sempat sampai dengan 14,89% ya. Dan PBV juga masih di bawah 1 ya, 0,98 saja ya. Dan di tahun 2017 sempat 1,59 ya. Jadi ya masih di tengah-tengah lah ya, 0,98 ini ya, tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal dibandingkan histori si TSPC nya sendiri. Dan ROE nya ini terbesar ya, minimal dari tahun 2017 sampai sekarang ini terbesar ya, 15,28%. Dan hutangnya juga kecil ya dengan DER 0,39. Tempo Scan ya ada di sektor healthcare ya, dimana subsektornya adalah pharmaceutical dan healthcare research ya, dimana subsektor ini PR-nya 9,17, berarti si TSPC di bawahnya rata-rata. PBV-nya ini minus karena ada beberapa perusahaan yang merugi nih ya, merugi cukup besar berarti ini, karena rata-ratanya di minus nih ya. Otomatis ya pasti TSPC lebih bagus ya daripada rata-rata subsektornya. Dan DER-nya juga cukup besar nih subsektornya. Jadi ya kalau dibandingkan subsektor, rata-rata subsektornya TSPC ini bisa dibilang sangat-sangat bagus lah ya rasio keuangannya. Lalu kita bisa lihat chart dari TSPC ya, dimana dia sejak bulan Maret lah gitu ya, dia naik sangat tinggi sekali nih ya, dari 1.300-an sampai sempat
paling tinggi di 1930 ya. Dimana dia sempat ini ya, ada support cukup kuat di sini ya. 1600 sampai dengan 1620 ya. Dia sempat turun ke 1620 tapi dia rebound ya. Oke. Volumenya gimana nih? Ya, volumenya cukup tinggi lah ya 3 hari terakhir ini ya. Mungkin udah ada yang mulai membeli ya untuk mengincar dividen dari TSPC ini. Tapi hati-hati aja kalau dia tembus sampai 1600 ya, sebaiknya di cut loss saja ya, karena support berikutnya cukup jauh nih ya, di sekitaran 1400-an ya, 1420 mungkin ya, bisa teman-teman cek ya. Oke, TSPC ini juga rutin memberikan dividen ya, dimana dividen payout ratio-nya berada di kisaran berapa nih, 33% sampai dengan 50% ya, dimana tahun lalu dia termasuk dividen jumbo ya, dividen yieldnya kira-kira 8%-an ya, dan tahun ini dia akan memberikan dividen interim sebesar Rp50 dan harga penutupan di Kamis ini itu 1.800, sehingga dividen interimnya, dividen yieldnya 2,77% ya, jika teman-teman memiliki saham ini di harga 1.800. Oke, dan biasanya dividen finalnya nanti di bulan Juni ya, kalau nggak Juni di bulan Juli ya. Jadi ya sangat lumayan ya kalau dividen interimnya 2,77% ini ya, karena biasanya dividen finalnya lebih tinggi ya. Misalnya nih interimnya Rp20, finalnya Rp50. Tahun lalu interimnya 25, finalnya 100 tuh ya. Oke, jadi ya sangat menarik dari segi dividen ya TSPC ini. Lalu berikutnya masih dari saham healthcare ya. Farmasi ini ada Daria Varia Laboratoria DVLA, dimana tahun lalu profitnya itu naik tipis ya, 1,96%. Di kuartal 3 ini di tahun 2023 ini kuartal satunya sempat turun jauh ya profitnya 55%, lalu kuartal 2 membaik ya, naik 9,53%. Ya, dan ini ya kalau digabungkan ya dari Januari sampai September, bisa dilihat pendapatannya turun 11,6% dan laba bersihnya turun cukup dalam ya, 39,6% ya, sehingga earning per share-nya sampai September ini hanya Rp89 ya. Dan bisa dilihat di sini juga dari kuartal 1 ya ke kuartal 2 turun revenue-nya, lanjut lagi turun ya di kuartal 3 ini ya. Begitupun profitnya ya, sempat 61 miliar di kuartal 1, lalu 35 miliar di kuartal 2, sekarang hanya sisa 4 miliar ya. Walaupun kuartal 3 tahun lalu lebih jelek lagi nih, merugi 4 miliar ya. Jadi intinya di tahun ini kurang bagus ya performa dari Varia Lab ini ya. Ya, dengan laporan keuangan kuartal 3 yang disetahunkan, bisa lihat di sini PR-nya 15,62 kali ya. Termasuk tinggi lah ya, dimana ya sempat 20 kali sih, cuman sebelumnya dia sempat hanya 10-11 gitu ya. Dan PBV-nya 1,47 ya, masih lumayan lah PBV 1,7, ROE-nya 9,25% dan DER-nya 0,41 ya. Ini rata-ratanya subsektornya sama kayak tadi TSPC ya, yang pharmaceutical ya. Jadi kalau dibandingkan dengan TSPC, jelas TSPC lebih menarik ya dari segi rasio per PBV, ROE maupun ROE ya. Tadi kan PBV TSPC dari di bawah 1 ya. Ini udah 1,47. Oke, dan DVLA ini kebalikan dari TSPC. Kalau TSPC itu kan dari tadi bulan April Maret 2003 tuh naik terus. Nah, ini sejak Maret Februari 2002 turun terus ya. Dan belum ada tanda-tanda reversal nih, belum ada tanda-tanda akan ada kebangkitan dari DVLA nih. Jadi support 1900 ini sempat tembus tuh ya. Ya, dan hari ini juga ditutup di 1890 nih ya. Jadi tembus 1900 ya, mungkin support berikutnya di mana bisa dilihat di chart teman-teman lah ya, support berikutnya nih. Yang pasti dia sejak Februari 2022 tuh udah turun 44
4,5%-an ya. Oke, nah resistennya itu di 2110 ya. Kalau 2110 ini bisa di break, berarti ada tanda-tanda reversal ya. Downtrendnya mungkin sudah selesai gitu. Oke, dari Varilab ini juga rutin memberikan dividen ya, cukup besar dividen payout ratio-nya. Di 2 tahun terakhir nih 89% dan 87% ya dividen payout ratio-nya. Dan dividen yield-nya lumayan lah tahun lalu ya, sekitar 4-5%-an tergantung punya sahamnya di harga berapa ya. Nah, kali ini dia akan membagikan dividen interim ya tanggal 10 November dengan nominal Rp43 jika menggunakan harga saham penutupan Kamis ini 1850, berarti dividen yieldnya sekitar 2,27% ya. Lumayan juga nih ya, walaupun profit lagi turun tapi dividen yieldnya untuk interim ya lumayan lah, 2,27% ya. Dan biasanya dividen finalnya bisa lihat sini ya, bulan Juni ya, antara Juni dan Juli ya dividen finalnya. Dan bisa dilihat secara historis biasanya dividen finalnya akan lebih besar daripada dividen interimnya ya. Oke, berikutnya adalah Siko ya. Ini saham yang baru IPO tahun lalu ya, tahun lalu kayaknya 2022 ya, dimana sampai September 2003 ini revenue naik 4,2% ya. Ini plus ya, plus 4,2%, tapi revenue-nya turun tapi profitnya turun 6,74%. Siko ini PR-nya 9,51 ya. Ya termasuk murah sih kalau dibandingkan ya, ini biasa kalau lagi IPO kan PR-nya gila-gilaan ya. Jadi ya kita anggap aja normalnya di 12-an ini ya rata-ratanya. Berarti 9,51 ini lumayan, belum terlalu mahal berdasarkan histori Sikonya sendiri. Lalu PBV-nya 0,88, ROE 9,27%, dan DER-nya wah hutangnya kecil ya, hanya 0,18. Siko ini kan jual alat-alat mesin kompres lah gitu ya untuk industri oil and gas ya, makanya dia masuk ke sektor energi dan subsektornya adalah oil, gas, and coal ya. Dimana di sini rata-rata PR-nya 5,78 dan PBV-nya 2,19, berarti Siko PR-nya di atas rata-rata dan PBV-nya di bawah rata-rata ya. PR-nya di atas, PBV-nya di bawah rata-rata. Siko ini bisa dibilang sideways lah ya, sejak April tahun ini tuh sideways sampai dengan sekarang, dimana range harganya di antara 107 sampai dengan lupa saya tulis nih, 180 ya, 180 rupiah gitu ya, sideways di range itu ya. Tapi hati-hati aja kalau 107 ini tembus ya, berarti support berikutnya di sini nih ya, bisa teman-teman cek ya, di 80-an rupiah ya. Dan Siko ini walaupun baru IPO dia sudah rutin ya memberikan dividen ya dari tahun 2022 dan tahun 2023 ya. Dividen kumdatnya dividen interimnya 8 November dengan nominal Rp2 ya. Dengan menggunakan harga penutupan 2 November ini Rp115, berarti dividen yieldnya sekitar 1,73. Kalau dilihat historisnya ya, interimnya dan finalnya nggak jauh beda ya. Ya kalau dipakai rasio sini 2 kali lipat gitu ya. Ya jadi ya yang paling kecil lah Siko ya, di antara tadi TSPC, DVLA maupun apa tadi namanya? Bram ya. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Silakan juga tuliskan pendapat teman-teman ya, apakah ada yang menarik untuk teman-teman ya dari sisi pembagian dividen kali ini. Kalau menurut saya pribadi tadi TSPC ya yang paling lumayan ya, dari segi jumlah dividen maupun dari segi pertumbuhan profit. Si TSPC nya sendiri masih selalu growth ya, baik dari kuartal 1, 2 maupun 3. Jadi menurut saya yang paling menarik TSPC. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jelata.